Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Lestari, NPM 21752075 dari kelas 1C Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang mengukur pendapatan suatu negara. Langsung saja, pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Dalam menilai apakah perekonomian berjalan dengan baik atau buruk, merupakan hal alamiah untuk melihat pendapatan total yang diperoleh oleh semua orang dalam perekonomian tersebut. Inilah fungsi dari produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir atau final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam mengukur pendapatan negara, kita selalu menggunakan produk domestik bruto atau PDB sebagai acuan. Dalam menghitung total dari pendapatan nasional, bisa menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional. Tidak hanya untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional biasanya dijadikan alat evaluasi sehingga negara bisa menilai dan melakukan evaluasi sehingga kinerja sumber daya manusia dan mengukur produktivitas negaranya tersebut. Cara menghitung GDP. Yang pertama, ada metode pendapatan. Menambahkan semua upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima masyarakat. Y sama dengan upah plus sewa plus bunga dan plus laba. Upah adalah imbal jasa dari tenaga kerja. Sewa adalah imbal jasa dari tanah. Bunga adalah imbal jasa dari modal dan laba adalah imbal jasa dari kewirausahaan atau skill. Metode pengeluaran. Y sama dengan C plus I plus G plus N dan plus X. Metode produksi. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan nilai tambah. Jadi, perhitungan pada metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah setiap sektor produksi. Pada metode ini, cara menghitung pendapatan nasional adalah dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksi selama 1 tahun atau satu periode tertentu. Komponen-komponen GDP. Yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Pengecualian dari GDP yaitu 1. Barang bekas karena tidak menambah nilai ekonomi, kedua barang ilegal dan narkoba, ketiga barang yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri, dan yang keempat pembelian rumah oleh rumah tangga. Investasi, pembelanjaan barang modal, peralatan, perlengkapan, dan struktur, termasuk pembelian rumah baru oleh rumah tangga. Investasi ini nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Pembelian rumah oleh rumah tangga termasuk komponen investasi. Belanja pemerintah. Suatu pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ekspor neto, ekspor dikurangi impor. Perbedaan PDB real dan PDB nominal. Perbedaan PDB nominal adalah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga di masa sekarang. Cara menghitung PDB nominal yaitu dengan PN dikali QN, sedangkan pengertian PDB real adalah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga tetap. PDB real sama dengan P tahun dasar dikali QN. Ada deflator GDP. Rumus dari deflator GDP sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100. Deflator GDP mengukur tingkat harga-harga saat ini relatif terhadap tingkat harga-harga di tahun pokok. Karena PDB nominal dan real tahun dasar selalu sama, maka nilai deflator GDP tahun dasar pasti 100. Deflator ini mengamati rata-rata tingkat harga dan perekonomian tingkat inflasi. Ada nilai tambah. Nilai tambah menjumlahkan nilai tambah dari semua produk yang dihasilkan.
Nilai akhir menjumlahkan semua nilai hanya dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi. Contoh, nama barang kapas, harga jualnya 10 US dollar dengan nilai tambah 10. Benang, harga jual 25, nilai tambah 15. Kain, harga jual 50 dan nilai tambah 25. Dan kaos, harga jual 100 dengan nilai tambah 50. Asumsikan semua produk setengah jadi digunakan sebagai bahan untuk memproduksi barang selanjutnya. Maka GDB dengan nilai akhir adalah 100, yaitu sebesar harga jual kaos sebagai produk akhir. Sedangkan GDB dengan nilai tambah adalah 10 ditambah 15 ditambah 25 dan ditambah 50 sama dengan 100 US dollar. Pengukuran GDB. GDB adalah nilai pasar. Hasil produksi dihargai dengan harga berlaku di pasar. Dari semua, PDB menghitung semua barang dan jasa yang diproduksi dan dijual secara legal di pasar. Barang ilegal seperti narkoba tidak termasuk ke dalam GDB. Akhir PDB hanya memasukkan nilai pasar dari barang jadi saja. Barang dan jasa, semua barang dan jasa yang diproduksi dan dijual secara legal di pasar dimasukkan ke dalam perhitungan GDB. PDB mengukur nilai produksi, aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian yang terjadi sepanjang interval waktu, biasanya tahunan atau 1 kuartal atau 3 bulan. Perbedaan PDB adalah alat yang paling baik untuk menghitung kesejahteraan ekonomi untuk banyak hal, namun tidak seluruhnya. Sangat penting untuk memahami apa saja yang ada masuk di dalam PDB dan apa yang tidak masuk. Contoh soal, suatu negara mempunyai pendapatan nasional berikut. Digunakan rumus pendekatan pengeluaran. Konsumsi masyarakat 80 juta, pendapatan laba usaha 40 juta, pengeluaran negara 250 juta, pendapatan sewa 25 juta, dan pengeluaran investasi 75 juta, ekspor 50 juta, dan impor 35 juta. Jawaban dengan rumus PDB atau GDB sama dengan C plus I plus G plus NX. GDB sama dengan 80 juta ditambah 75 juta adalah pengeluaran investasi ditambah 250 juta pengeluaran negara dalam kurung ekspor 50 juta dikurangi impor 35 juta dengan GDB 405 juta ditambah 15 juta, jadi GDB-nya 420 juta. Contoh soal yang kedua, diketahui produk domestik brutonya atau PDB Indonesia pada tahun 2013 adalah 131 miliar 101,6. Pendapatan atau produk neto terhadap luar negeri adalah 4 miliar 995,7. Hitunglah berapa GNP. Jawaban GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. GNP sama dengan 131 miliar 101,6 juta dikurangi 4 juta 995,7 miliar. GNP-nya adalah 136 miliar 57,3 juta. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.